Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Rahmadona dengan NIM 2023 dari kelas 2Ki, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi dengan tema bagaimana agama menjamin kebahagiaan dengan mata kuliah Pendidikan Agama bersama dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya MPDI. Pembahasan yang pertama adalah arti bahagia yang sebenarnya. Bahagia seringkali dihubungkan dengan sukses-sukses duniawi, seperti orang yang meraih kekayaan dan kedudukan tinggi. Sering juga disebut sebagai orang yang berbahagia, padahal itu semua bukanlah hakikat bahagia. Jadi rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni dengan hati yang sehat atau qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan dengan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan agamalah yang menjadi pokok pangkalnya. Selanjutnya kita akan memahami tentang konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaannya. Jadi menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain juga menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebahagiaan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan begitu juga bisa berhubungan dengan Allah yang merupakan pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah. Kebahagiaan juga dapat diraih kalau dekat dengan sang pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa bahagia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahagia secara hakiki, yaitu bahagia ukhrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia ini kebahagiaan abadi dan rohani. Yang kedua bahagia majasi, yaitu bahagia duniawi yang bisa didapat oleh orang beriman dan juga yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan ini fana dan tidak abadi. Mengetahui karakteristik hati yang sehat. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. 2. Selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. 3. Selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. 4. Jika sesaat saja lupa kepadanya, segera tersadar dan kembali mendekatinya atau bersikir kepadanya. 5. Jika sudah masuk sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya. 6. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi kepada manusia lain dan hartanya. Dan yang terakhir, hati yang sehat selalu berorientasi pada kualitas amal, bukan pada amal semata. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit dalam kitab Tib Al-Qulub. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, at-tamani atau berangan-angan. Ketiga, menggantungkan diri selain kepada Allah. Keempat, terlalu kenyang. Kelima, terlalu banyak tidur. Keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir, berlebihan dalam berbicara. Jadi alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Agama dapat membahagiakan umat manusia karena kunci beragama itu berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah, secara kebahasan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Yang dimaksud fitrah Allah adalah bahwa manusia diciptakan Allah yang mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggali sumber historis, psikologis, sosiologis, dan filosofis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Yang kedua, sumber psikologis, kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Ketiga, sumber sosiologis. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain.
Terakhir, sumber filosofis. Manusia tidak bisa tanpa agama karena secara filosofis, asal-usul manusia dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.